Ave Maria, Sobat Rarici, ketemu lagi bersama kami dalam Komsos Paroki Ratu Rosari Suci Tuminting dalam seri konten Kesaksianku Menjadi Katolik. Pada episode kali ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber kita. Selamat siang Pak Jufri. Ya. Jadi pada hari ini kita akan mendengar kesaksian Pak Jufri sampai terpanggil menjadi seorang Katolik. Boleh diperkenalkan dulu Pak Jufri? Selamat. Iya. Selamat siang. Saya perkenalkan nama saya Jufri Titus Antonius Rakinau. Berasal dari wilayah rohani Santa Maria Bailang. Jadi Pak Jufri berasal dari wilayah rohani Santa Maria Bailang, pusat paroki Ratu Rosari Suci Tuminting, Keuskupan Manado. Ya, Bapak Jufri, bisa dibagikan kepada kita seperti apa sih perjalanan Bapak Jufri sampai akhirnya menjadi seorang Katolik? Silakan Pak. Baik, saya terlahir dari agama Islam. Kira-kira usia menjelang 16 tahun, mungkin saya rasa terpanggil dan mengikut Kristus. Di umur 16 tahun saya dibaptis. Tanpa saya cari tahu dulu bagaimana mengikuti Kristus apa, saya langsung ketemu orang tua saya dan saya katakan, besok saya mau dibaptis. Orang tua saya kaget, lalu dia katakan, pikirkan baik-baik. Saya katakan, tetap saya otomatis mesti baptis. Padahal sebelum itu saya tidak tahu bagaimana berkristenan ini. Setelah itu saya dibaptis, dan anehnya Tuhan Yesus itu, sekian banyak orang yang dibaptis, saya tanpa pergi pengembalaan, tanpa persiapan apa-apa. Karena saya di Islam itu cuma ikut-ikut saja, tapi kadang-kala itunya saya merasa berdosa karena saya tidak tahu apa-apa. Makanya itu saya penuh dengan diri berdosaan. Saya putuskan saya ikut Kristus, tapi belum tahu sebagaimana perjalanan untuk mengikuti Kristus. Masuk waktu itu dibaptis di Gemim Mispa Tumumpa 1. Ketika saya dibaptis, sekian banyak orang itulah saya sampai sekarang saya pikirkan itulah rencana Tuhan Yesus. Sekian banyak orang itu nama saya yang dipanggil terlebih dahulu. Kemudian tanpa pengembalaan apa-apa kan saya bingung apa yang harus saya lakukan, cuma mengikuti saja perintah dari saksi dan pendeta. Ketika saya maju ke depan untuk dibaptis, pendeta sudah menyiapkan koran, itu seharusnya kita berlutut, tapi tanpa pengembalaan itulah saya berdiri dengan dua kaki menghadap pendeta. Lalu saksi dan semua orang mentertawai saya. Lalu saya bingung. Kemudian saksi orang tua saya bisikan mundur dan berlutut. Disitulah saya dibaptis. Dan ketika saya dibaptis itu, kan baptis di Gemim, saya mulai rajin pergi beribadah, pemuda, kolom, kegiatan apa saja saya ikut di gereja Gemim. Mulai perjalanan hidup, kemudian saya bertemu dengan istri saya. Istri saya bernama Feby Rosita Tumbel, agama Katolik. Terus saya merasa terpanggil untuk menjadi Katolik. Saya masuk Katolik dan di penerimaan di paroki Ratu Rosari Suci Tuminting. Itulah sebab saya punya banyak nama. Jufri itu nama di Islam.
dilaksanakan di Gemim, nama Titus. Begitu masuk Katolik, punya pelindung Santo Antonius. Jadi penerimaan Santo Antonius. Ketika saya masuk Katolik itu, lalu mulai belajar Katolik, saya sangat senang karena saya memiliki Bunda Maria yang baik hati. Itu saya rasakan dalam hidup saya. Sekian. Ya, wow, luar biasa. Jadi Sobat Rarici, seperti itu kisah perjalanan dari Bapak Jufri, mulai dari sebelumnya Muslim, Protestan, kemudian yang terakhir Katolik. Rome Sweet Home, luar biasa. Dan Bapak Jufri, apa sih yang Bapak Jufri rasakan sebelum dan setelah menjadi Katolik? Bisa dibagikan ke kita, apakah misalnya sebelum menjadi Katolik belum terlalu dekat dengan Tuhan, atau setelah menjadi Katolik semakin dekat dengan Tuhan dan lain sebagainya? Silakan Bapak. Ya baik, terima kasih. Memang ada perbedaan sejak saya di Gemim. Memang sebelum dekatnya bagaimana dengan Tuhan, karena mungkin kan masih muda. Jadi mungkin masih muda, masih pikiran kesana kemari. Ketika menjalani keluarga, saya masuk Katolik. Disitulah saya mulai belajar bagaimananya Katolik, berjumpa dengan, saya kagumi ada Ibu Tuhan yang selalu mendoakan di Katolik itu. Karena saya juga orangnya suka cari tahu. Ya kan, di Islam saya cari tahu sebagaimananya Islam. Begitu juga di Gemim saya cari tahu. Begitu di Katolik saya cari tahu. Yang bikin saya terharu ketika mungkin di perjalanan Gemim saya, walaupun saya kurang mengerti atau kurang paham apa, tapi saya tiap minggu itu masuk gereja, terbiasa dengan suasana dari Islam itu, terbiasa dimana ada jam ibadah harus ibadah. Ketika mulai berumah tangga, perjalanan saya katakan kepada istri saya, karena sudah 4 minggu dia tidak pernah masuk gereja. Lalu saya katakan, PIB yang panggil pada saya Katolik siapa? Nana atau kita? Kalau kamu punya cara begini, saya akan balik ke Gemim. Karena kan gimana saya mau tahu di Katolik sedangkan kamu tidak pernah masuk gereja, mau ajar saya bagaimana? Nah sudah, hendak dikit itu dia langsung mandi, ganti, pergi ke sama-sama dengan gereja. Dan sampai saat ini, puji Tuhan, kami mungkin kecuali kurang ada halangan tidak datang ke rumah Tuhan untuk mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Dan pada saat itu saya berdoa di buku Maria itu, ambil doa pembebasan. Jika Yesus benar sungguh-sungguh membebaskan saya akan bebas. Dia bilang, siapa? Bangun Jo. Dan saya bangun, saya lihat seperti semula. Nabi Ayub punya penyakit kan, bisa bayangkan bagaimana. Dan dia menjadi tahir seperti semula. Saya puji Tuhan, saya berdoa, saya katakan Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan telah menyembuhkan saya.